Halo semua, nama saya Alwa Tripka. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya sediakan, yaitu tentang water polo. Jadi, secara umum water polo itu adalah olahraga beregu di dalam sebuah kolam renang di mana dua tim saling lawan-melawan untuk mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Tetapi ada hal unik yang ada di dalam permainan water polo, yaitu water polo sering dianggap sebagai kombinasi antara beberapa olahraga yang ada seperti renang, gulat, sepak bola, dan basket. Jadi di sini kita akan membahas kenapa ini saling berkaitan. Dalam permainan water polo, seperti dalam sepak bola, water polo memiliki 1 orang kiper dan 6 orang lainnya sebagai penyerang untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Sejarah water polo. Jadi water polo itu berasal dari negara Inggris pada awal tahun abad ke-18, dan awalnya water polo ini itu dimainkan oleh anak-anak kecil saja di pedesaan dan bukan di kolam renang. Dan ini dimainkan secara intens oleh anak-anak sehingga sering dianggap juga sebagai olahraga rugby di air. William Wilson adalah tokoh atau pelopor akuatik yang berasal dari Skotlandia. Pada tahun 1877, dia mencetuskan aturan pertama bagi olahraga ini. Alasan utamanya adalah untuk menjadikan olahraga ini menjadi tertib dan aman lagi ketika dimainkan. Pesatnya, olahraga polo air ini berkembang secara cepat, sehingga pada abad ke-19, polo air secara resmi untuk pertama kalinya dipertandingkan di Olimpiade Paris. Karena sifat olahraga ini yang penuh akan kontak fisik, organisasi FINA kemudian membuat peraturan resmi akan olahraga ini sehingga olahraga ini menjadi tertib. Berkembangnya olahraga polo air ini ke berbagai negara termasuk Indonesia. Polo air ini masuk ketika zaman penjajahan atau masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Pada tahun 1948, olahraga polo air ini secara resmi masuk ke dalam Pekan Olahraga Nasional Indonesia atau disebut juga sebagai PON. Dan juga perkembangan olahraga ini dapat dilihat dari tahun 1950 sampai sekarang. Tim polo air Indonesia secara resmi go internasional. Ada hal menarik bahwa sepak bola dan polo air memiliki tujuan yang sama terhadap permainannya, bahwa mereka harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Ada 4 poin juga yang saya highlight. Yang pertama adalah untuk polo air itu adalah mencetak gol, kedua adalah menguasai bola, ketiga adalah bermain di air, dan keempat adalah menggunakan taktik dan kerjasama. Di sini kita dapat melihat kenapa polo air bisa dikombinasikan atau dianggap sama dengan sepak bola. Ternyata bukan cuma sepak bola yang mencetak gol sebanyak-banyaknya atau rugby yang bergulat di dalam air. Ternyata bola basket juga ada hubungannya dengan polo air. Cara permainannya seperti mengiring bola, memperebutkan bola, atau mengoper bola. Hampir sama ya. Jadi disinilah kita tahu bahwa hubungan mereka satu sama lain. Dan juga seperti bola basket, bola hanya boleh dipegang dengan satu tangan, kecuali oleh penjaga gawang ya. Kontak fisik juga diperbolehkan dalam olahraga ini. Tapi kalau berlebihan dianggap melanggar pelanggaran. Jadi kalau main ini jangan melanggar pelanggaran. Dalam polo air memiliki 4 babak, seperti bola basket ya. Dan setiap babak itu memiliki 8 menit waktu efektif ketika bermain. Dan juga pada setiap pergantian babak, setiap tim bertukar sisi kolam. Dalam permainan polo air ternyata memiliki beberapa aturan. Yang pertama, pemain tidak boleh berada dalam jarak 2 meter dari gawang lawan jika tidak menguasai bola. Dan yang kedua, pemain tidak boleh memegang atau menyentuh dasar atau sisi kolam selama permainan berlangsung. Dalam permainan polo air, posisi atau pembagian tugas untuk setiap pemain dibagi menjadi 4.
Yang pertama adalah penjaga gawang. Tentunya tugasnya untuk menjaga gawang agar tidak kebobolan serangan dari lawan. Yang kedua adalah pemain bertahan atau defender. Itu adalah tugasnya untuk menghalangi serangan bola terhadap gawang. Atau yang ketiga adalah pemain tengah atau center. Dia adalah pengatur strategi dan memberi operan untuk pemain terakhir, yaitu pemain sayap atau penyerang yang bertugas menyerang dan mencetak gol terhadap gawang lawan. Secara peralatan cukup simpel untuk bermain polo air, yaitu ada 4. Ada bola, topi pelindung, pakaian renang, serta gawang apung yang berada di dalam kolam renang. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya tahan dan kesehatan jantung. Kedua, menguatkan otot tubuh secara menyeluruh. Serta yang ketiga, melatih kecepatan, koordinasi, dan reaksi cepat ketika bermain. Yang keempat, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan cara kerjasama tim dan strategi yang baik. Dalam hal ini, polo air adalah olahraga beregu yang memadukan renang, taktik, dan kerjasama tim, seperti olahraga lainnya. Polo air bukan hanya permainan di air, tetapi juga tantangan fisik dan mental yang penuh semangat. Saatnya kita kenali, hargai, dan mungkin mencobanya sendiri. Sekian dari saya, bye-bye.